Materi yang akan disampaikan insyaallah mengenai malam kemuliaan dalam Islam dan tradisi ahli kitab. Malam kemuliaan yang dimaksud di sini bukan berarti Yahudi dan Nasrani itu memiliki Lailatul Qadar, bukan begitu Pak ya, tapi memiliki malam yang dimuliakan gitu, banyak sejenis Lailatul Qadar. Dan saya menemukan ada hubungan antara Lailatul Qadar milik kita dengan malam kemuliaan Yahudi dan Nasrani gitu Pak. Karena malam kemuliaan yang mereka punya itu terjadi setiap 50 tahun sekali. 50 tahun sekali Yahudi mah malam kemuliaan nanti Pak Bu, yaitu yang disebut dengan malam Yobel atau Yobelium. Dan nanti uniknya itu dalam literatur Nasrani ditemukan ayat dalam Injil Nasrani yang mengatakan bahwa malam kemuliaan yang 50 tahun sekali ini akan dijadikan oleh juru selamat terakhir menjadi setiap tahun gitu. Jadi ya umat terdahulu sudah tahu itu Bu, Yahudi Nasrani sudah tahu bahwa malam kemuliaan itu akan berubah dari 50 tahun sekali menjadi setiap tahun, tetapi di tangan Nabi terakhir gitu Pak. Oh berarti kalau begitu dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah menganjurkan kepada para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar, kalau ada Yahudi mendengar tentang Lailatul Qadar itu, Nabi mengatakan carilah di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Mereka tahu kalau itu kebenaran ya, karena sudah tahu dari dulu bahwa akan terjadi setiap tahun di tangan Nabi terakhir. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dibahas terkait dengan persamaan antara ibadahnya umat Islam dengan umat-umat terdahulu. Seperti misalkan umat terdahulu juga melaksanakan sholat, melaksanakan saum, melaksanakan sedekah, bahkan melaksanakan haji yang disebut dengan hogim. Banyak hogim itu tawaf berhaji di Baitul Maqdis gitu dulu. Nah akan tetapi harus dibedakan bahwa sholat mereka dulu tidak seperti sholat kita sekarang. Artinya sholatnya bukan sholat yang 5 waktu. Saum mereka dulu bukan saum seperti yang kita lakukan sekarang. Mereka masih saum seperti aturan zaman dulu, yaitu saumnya dari malam ke malam. Artinya jadi tidak ada keringanan. Kalau di malam hari boleh makan minum jima karena keringanan itu adanya di dalam Quran. Jadi kalau Yahudi sekarang capek saum dari malam ke malam, kalau ingin punya keringanan harus masuk Islam. Jadi dulu saumnya dari malam ke malam Pak, dan itu tertulis di dalam Torah mereka, tertulis dalam Torah mereka. Nah uniknya begini Bapak Ibu, sebelum Allah membedakan sholat mereka dengan sholat kita ya, saum mereka dengan saum kita, ternyata pernah ada masa ketika Nabi SAW dan para sahabat sholat dan saumnya masih sama dengan mereka. Saum misalkannya, kan Ustadz suka menjelaskan
kalau saum di Mekah itu yang wajib saum Ayyamul Bid dan Asyura gitu ya. Nah dulu di Mekah itu saumnya dari malam ke malam. Bahkan ketika saum Ramadan diwajibkan tahun kedua di Madinah, itu pun aturannya masih dari malam ke malam. Ngawitan mah Ramadan ngawitan. Baru setahun berikutnya ketika turun Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas syiyam tanya, baru ada keringanan kan gitu nya. Makanya dulu itu menjaga makan, minum, jima, akhlak buruk gitu banyak, marah, gibah, sebagainya itu 24 jam ya. Ketika maghrib boleh makan minum gitu, tetapi jima tidak boleh dulu ya. Kalau misalkan sudah isya tertidur nunutan, dihitung memulai saum artinya dulu begitu. Dan Yahudi masih seperti itu saumnya. Dulu para sahabat itu pernah terjadi beberapa kasus Pak, kasusnya. Contoh kasus yang pertama itu kasus Umar bin Khattab ya. Sok kalau bapak dan ibu supaya tidak ragu ya, supaya tidak ragu, betul tidak saum zaman dulu itu dari malam ke malam gitu ya. Silahkan baca ayat aturan saum Ramadan. Al-Baqarah 187 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum, terus kesananya wakulu washrobu gitu ya. Sekarang sudah dihalalkan tuh ya, dengan saum Ramadan ini sekarang sudah dihalalkan makan, minum, jima gitu kan di malam hari. Kata para ulama ahli tafsir, kalau kalimatnya sekarang sudah dihalalkan berarti sebelumnya ada tentunya. Nah, itu satu bukti dalam Quran. Berarti sebelumnya tidak halal, haram. Saum sebelum Ramadan itu Ayyamul Bidnya. Yang kedua, ada riwayat di dalam hadis ya, asar ya para sahabat, terjadi beberapa kasus. Yang pertama, Umar bin Khattab pernah, mohon maaf, kelepasan gitu, menggauli istri di malam saum gitu. Jadi Umar pulang malam belum tidur, maka Umar belum saum ya, tak can kulem, tapi istrinya si ibu tak terus kulem, lalu oleh Umar dibangunkan. Umar punya maksud, kemudian istrinya berkata, faqad nimtu, aku sungguh telah tidur. Maksud nama Pak Ibu teh ayeuna tos saum. Umar menjawab, wa manimtu, kuring mah acan cenah gitu. Ya, maka Umar menggauli istrinya, lalu terjadi was-was di dalam hati, ini dosa tidak gitu Pak. Dilaporkan ke Nabi. Yang kedua, ada sahabat Qais bin Sirman, sanes Qais bin Sirman itu pulang ke rumah waktu maghrib, baru membatalkan saum, tanya kepada istrinya, Bu, ada apa gitu, makanan? Kata istri Qais, tidak ada apa-apa. Itu sahabat mah di waktu maghrib pun tidak ada apa-apa. Orang mah tiba ada asar kene sudah banyak apa-apa gitu. Karena tidak ada apa-apa, istri Qais cari makanan keluar. Selama istrinya mencari keluar, Qais nyarane gitu Pak, lalu tertidur. Nah, maka dihitung sudah memulai saum. Ketika istrinya pulang ke rumah, lalu mengatakan, celaka suamiku gitu. Naon tetuang dua dinten, besoknya maksakeun damel ke kebon, maka Qais bin Sirman pingsan di kebon. Tanya. Nah, itu terjadi berarti zaman dulu memang betul saumnya dari malam ke malam. Nah,
Mohon. Jadi Yahudi pun, nah ini Pak, saya baca di dalam kitab Torah mereka disebutkan di sini, ya, di kitab Torah Sefer Wayikra atau kitab Imamat pasal 23 ayat 32 pakai bahasa Ibrani, bunyinya Sabat Sabaton Khulakem. Hari itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian penuh bagi kalian. Ve'enitem et nefesotichem, dan kalian harus berpuasa merendahkan diri-diri kalian. Betisiat lakodes, dari tanggal 9 di bulan itu. Ba ereb, di waktu maghrib, ereb. Mi ereb ad ereb. Nah, mi ereb ad ereb. Naon tah mi ereb ad ereb punya ereb. Mohon, ereb teh pami bahasa Arab mah gurub gitu Bu. Mi teh dari banyak, mi teh dari Pak Haji, mi ereb dari maghrib gitu maksudnya. Ad ereb sampai maghrib tuh saumna teh tisibitu sabatihem, saumnya dari maghrib ke maghrib itu. Ya. Jadi kalau Yahudi ingin ada keringanan, ya harus masuk Islam begitu. Karena di Islam dihalalkan di malam-malam saum makan minum jima. Tapi orang Islam pun jangan lengah ya. Karena yang dihalalkan itu makan minum jima saja. Sedangkan akhlak yang buruk ada penghalalannya tidak? Tidak ada. Suganaya ayat berbunyi uhilalakum lailatasyam al-gibah gitu ya. Sekarang dihalalkan di malam-malam saum bergibah gitu ayat tuh. Ya. Artinya di malam hari pun kita masih saum. Artinya makanya Allah berfirman wakulu washrobu, silahkan makan dan minum hatta yatabayana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai fajar subuh ya. Dari fajar subuh apa? Summa atimmu siyama, di subuh teh menyempurnakan saum. Sempurnakan saummu, sanes memulai saum. Dunia banyak orang Islam menganggap dari subuh itu memulai saum, padahal sanes di subuh teh menyempurnakan saum. Lapadna summa atimmu siyama ilalail, sempurnakan saumu. Hari sempurnakan ya kumaha Bu? Menyempurnakan itu berarti melakukan sesisanya gitu ya. Setengah sudah dilakukan, setengah lagi nih gitu. Ibu bapak kita kajian dari jam 10, ini setengah 11. Ibu mau pulang, kata bapak, Bu jangan pulang, sempurnakan sampai selesai, kan begitu ya. Jadi subuh itu bukan memulai saum, tapi menyempurnakan saum. Nah, karena di malam hari pun kita masih saum sebetulnya. Saum dari akhlak yang buruk ini, bukan dari makan minum, karena itu dihalalkan makan minum jima mah. Begitu. Jadi sebetulnya saum itu 24 jam Pak. Selama Ramadan tidak pernah dilepas itu saum. Oh kalau begitu adzan maghrib itu bukan menghentikan saum ya? Bukan, adzan maghrib itu peluit makan minum jima menjadi halal. Artinya sedangkan saum masih dilakukan. Jantan ngajagi sabulah wengi mah. Artinya subuh bukan memulai saum, adzan subuh itu peluit, makan minum jima kembali haram. Di subuh mah nahan dua, makan minum jima dan akhlak buruk. Jadi siang mah dua bapak ibu menjaga, malam mah sebelah. Tah di subuh mah dua. Inilah yang dimaksud dengan menyempurnakan saum. Artinya jantan kade ibu tekengeng nyebat pami keheul ka bapak, awas ya maghrib tinggal ikut. Artinya kan segitunya. Lamun siang pasti istighfarnya keheul ka bapak, astagfirullah. Tapi pami maghrib diudag gitunya. Gentos cariosanana entong awas ya maghrib, awas ya bapak Syawal gitu kadang-kadang. Nah ini
menjadi catatan. Jadi sholatnya ada, umat dulu itu saumnya juga ada, tapi tentu saja berbeda. Nah, hal ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu kita tahu malam kemuliaan yang dimaksud di sini juga bukan artinya mereka punya syariat keistimewaan Lailatul Qadar, bukan begitu. Tapi ada malam mulia yang statusnya sama lah gitunya, punya jenis ibadah sama, malam kemuliaan gitu. Seperti mereka dulu punya sholat, mereka dulu juga punya saum, bahkan punya wudhu ya. Tapi wudhu mereka itu tidak mengusap wajah, karena membasuh wajah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Eta sahur Nabi, bagaimana Nabi mengenali kita di akhirat ya? Gurron muhajjalina min atharil wudu, kita dikenal Nabi dari tapak wudu, bekas wudu di wajah kita. Berarti umat yang lain itu tidak ada tapaknya. Atuh ari sadayana ngawasuh rarae meureun hurung sadayana rarae kitunya, Nabi teh lieur bener. Oh, berarti wudu umat terdahulu itu tidak membasuh wajah. Saya kaji dalam Torah Yahudi, ternyata betul hanya membasuh tangan kaki. Nah itu ya, tangan dan kaki. Nah kumur-kumur mah aya ya. Terus Pak Bu, nah mari kita lihat, jadi malam kemuliaannya begitu ya, malam kemuliaan di Masjid. Tak iya naon cing Pak ieu sok ieu mah sekilas info heulanya. Ini bahasa Ibrani. Hebat ibunya, Judeo Arabik dibacanya aerobik, asli hebat. Ini yang merah di atas Pak, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ini bahasa Judeo Arabik. Judeo Arabik itu naon? Bahasa Arab tapi ditulis oleh huruf dengan huruf Ibrani gitu Pak, seperti Arab Pegon ya. Arab Pegon teh pan bahasana Melayu tapi hurufna Arab ya. Pami Bapak Ibu belajar sorop tasrif nganggo buku Ahsan kan Arab Pegon tak ketinggalna Arab, ari pas dibaca fada bab ini geningan bahasa Melayu geningan tuh nya. Nah gitu, tak iya teh bahasa Arab tapi diserat ku huruf Ibrani. Karena Bapak dan Ibu sudah hatam bahasa Ibrani, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Sok Pak Bu, tahu dulu tuh. Ini saya ingat kasih contoh ya. Ini alif nun alif dibacanya inna. Tuh, nya pintar Bapak. Sok, kan Lailatul Qadarnya banyak. Ini bacanya inna anzalna hu fi til qadar. Tuh Pak, hebatnya paling ter. Wa ma adroka ma Lailatul Qadar. Tuh nya kadieuna Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tuh nya hebat, lancar ibunya. Duh iya nya bade masihan sabaraha abdi ya. Terus tariasaki bahasa Ibrani. Terus Pak sekelas info imannya. Mari kita lihat. Iya aya materi selapan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai mengenal kalender Yahudi nih Pak. Kalender Yahudi tidak menggunakan Masehi ataupun Hijriah, tidak pakai Januari Februari, tidak pakai Muharram Safar, pakainya Haluah Hibrid, kalender Ibrani. Mohon, sekarang sudah tahun 5782 gitu Pak. Ini materi dibuat tahun lalu, jadi sekarang sudah 82. Nah nama-nama bulannya itu tuh Pak, Nisan tuhnya bulan pertamanya Nisan,
matak aya mobil merekna oh nya ya eta mah mangga bade nganggo mobil Nissan nya teu sawios. Iyar kitu nami bulanna teh Pak, Sipan, Tamuz, Ab, Elul ya, Elul, Tisri, Tatisri teh anu aya saum 10 Muharram ya, di Yahudi mah 10 Tisri. Hespan, Kisep, Tebet, Sebat, Adar. Ini 12 bulan Yahudi. Tekedah apalah, tekedah apalnya. Hanya sekedar tahu saja begitu ya. Ya, itu tahun 5700 dihitung dari Rosh Hasanah atau tahun pertama sejak zaman Nabi Adam, cenah kitu Pak. Nah, hari-hari yang mereka gunakan nih dari mulai hari Ahad disebut Yom Rison. Yom Rison itu hari Ahad. Kemudian ada Yom Sheni, itu hari Senin. 3 Yom Selisi, Salasa. 4 Yom Rebi'i, tuh nah saminya bobo bapak ibu teh Yahudi. 5 Yom Khamisi, 6 Yom Sisi, 7 Yom Sabat, Sabtu. Nah bet sami bu ya. Kenapa? Karena di Indonesia nama harinya dari bahasa Arab, dan bahasa Arab itu saudaranya bahasa Ibrani nya, dan sami nya Ahad teh hiji kan Ahad, Isnin, Sulasa, Arabi ya apa Arba ya, Khamis, Jumuah, Sabah kan gitu orang mah Jumat Sabtu. Ieu mah sisi teh situn Pak 6 dan 7 teh Sabat. Nah tinggal Pak Bu, dari 7 hari ini mana yang dianggap paling istimewa bagi Yahudi? Hari Sabat, hari Sabtu. Karena itu orang Yahudi liburnya hari Sabtu. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa Yahudi memuliakan hari Sabtu? Itunya kenapa Yahudi memuliakan hari Sabtu? Di mana itu awalnya? Di kitab Torah ya, dari ajaran Taurat Nabi Musa kata mereka, tapi saya yakin ini bukan asli ayat di dalam Torah Nabi Musa, karena nanti Allah meluruskan di dalam Quran. Mari kita lihat Bapak Ibu keistimewaan hari Sabat. Disebutkan dalam Sefer Shemot atau kitab Keluaran pasal 31 ayat 17 berbunyi, nah ini saya tuliskan ya alfabetnya ya, supaya Bapak Ibu tiasa baca. Ki seset yamim. Nah dalam 6 hari gitu Pak Bu, selama 6 hari ya, asah Adonai Allah menciptakan et hasamayim, langit-langit, ve et haaretz, dan bumi gitu Pak. Jadi langit bumi diciptakan selama 6 hari. Sami teu sareng Quran ya. Quran juga mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayamin, sami 6 hari. Tapi dina Quran mah sanes hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan. Yaum teh satuan waktu kosmos, satuan waktu astronomis gitu Pak Bu. Jadi tergantung bintang mana yang digunakan. Kalau matahari berarti satu harinya itunya di waktu matahari. Tapi kalau bintang yang lebih besar ada yang 100 tahun, seharinya itu 1000 tahun ya. Jadi Al-Quran menggunakan kata sittata ayyam itu sudah pas ya. Bukan berarti 6 hari kita, bukan, belum tentu ya. Tapi 6 hari satuan waktu di luar sana. Tapi kalau di kitab Torah Yahudi 6 harinya itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu Pak. Setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi, wubayom hasabi'i, maka pada hari ke-7 hari Sabat bayin nafas, Tuhan beristirahat karena capek. Dan Allah dianggap capek. 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat karena capek. Nauzubillahi min dzalik. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka
tuduhkan. Karena itulah mereka libur di hari Sabtu, dan cenah Allah ge capek libur di hari Sabtu. Nah, hebatnya Bapak Ibu, Al-Quran merespon. Quran menjawab. Ya anehnya, karena ini ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW, berarti waktu itu Nabi tahu ya kalau Yahudi mengagungkan hari Sabtu itu menganggap Allah capek. Jadi pemahaman yang menyebar kan, terkenal waktu itu. Maka Allah berfirman di surah Qaf ayat 38, walaqad khalaqnas samawati wal ardo wa ma bainahuma fi sittati ayamin. Betul kata Allah, betul, sungguh nih laqad ya, betul kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan isinya, ya, apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayamin, selama 6 hari. Betul, tidak salah gitu surah Allah teh. Tapi wama masana min lugubin, ya, tidaklah menyentuh kami rasa capek gitu. Dan kami sedikit pun tidak merasa kecapean, keletihan. Itu ya Allah nggak jawab ya Pak. Allah menjawab tuduhan mereka di kitab suci mereka. Ngeri banyak dijawab ku Allah. Lalu di sini di surah yang lain, surah An-Nahl 124, Allah meluruskan salah itu yang punya pemahaman hari Sabtu bahwa Allah capek beristirahat di hari Sabtu. Nah, Allah berfirman, innama ju'ila sabtu, tanya di susulannya. Bisa dicarekan. Innama ju'ila sabtu, tidaklah dijadikan hari Sabtu alal ladzina ikhtalafu fihi, kecuali atas orang-orang yang berselisih tentang hari Sabtu itu. Ya tidak ada yang benar. Ini mengatakan Sabtu itu kenapa libur karena begini, kenapa libur karena begitu. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu, la yahkumu bainahum, akan menghukum, membereskan di antara mereka, yaumal kiamati, di hari kiamat tuh, kayak di sidang tah ku Allah, nyebatkan Allah capek, fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Terus itu Pak Bunya, Quran menjawab tuduhan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita sekarang tahu dari hari-hari dalam satu pekan bagi Yahudi yang istimewa itu hari Sabtu. Nah ada kejadian unik Pak, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel membelah lautan lalu selamat dari kejaran Fir'aun. Artinya mereka nyebrang kan, nyebrang laut. Tapa haji nyebrang eta teh dina bahasa Ibrani mah disebutna Pesach. Pesach teh nyebrang. Bahasa Indonesiana Paskah gitu. Janten pami disebut asal usul hari Paskah. Paskah teh ieu tah nyebrang lautan. Waktu Nabi Musa membelah Laut Merah gitu. Waktu Fir'aun tenggelam, eta disebutna Pesach atau Paskah, dari bahasa Ibrani artinya melewati Pesach teh. Tapi sekarang jadi rame dirayakan oleh orang Kristen. Jadi hari Paskah gitu ya. Tapi penyambungnya Paskah orang Kristen mah kenaikan Yesus Kristus. Karena kejadian kenaikan itu terjadi di hari raya Paskah Yahudi gitu Pak ya. Jadi ada multi makna nanti Paskah itu secara istilah. Tos orang Bani Israel dulu ketika selamat dari kejaran Fir'aun, mereka bersyukur Pak, nyage engkena bakal pika sabelendeunya. Tapi ketika baru hangat-hangatnya nih keluar dari Laut Merah, mereka bersyukur dan mereka menghitung hari Pak. Misalkan kamari nyebrang lautnya, tak ini hari pertama selamat di Mesir gitunya. Hari pertama kita bebas. Menghitung hari, manawi teh Krisdayanti we nu menghitung hari teh. Ternyata Bani Israel ge menghitung hari. Duka panginten kapungkur Krisdayanti nya
inspirasinya ti dia tuh. Nah, hari yang dimaksud itu hari kebebasan, hari yang bermakna. Karena dulu mereka menyeberang itu tanggal 40 Nisan gitu Pak. Ya. 14 ya. 14 bulan Nisan, bulan Nisan. Maka dihitung dari 15 Nisan itu hari pertama. Disebutna umur gitu bahasa Arab mah, bahasa Ibrani na Omer. Jadi sok ngetang hari Pak Bu tinggawitan muntasnya dari mulai selamat dari Mesir karena bersyukur dihitung 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai hari ke-7 Sabat istirahat libur gitu ya, 7 hari libur, masuk hari ke-8 ya 1 lagi 2 3 7 hari lagi libur gitu Bu Pak. Nah itu dietang tikawit menyeberang ya. Setiap 7 hari ada hari Sabat dirayakan libur gitu. Kemudian ketika 7 hari itu sudah 7 kali, berarti sabaraha dinten? 7 kali 7 49. Ada perayaan khusus karena menurut mereka setelah 7 kali 7 hari di Mesir teras mapah sudah sampai di Gunung Sinai gitu. Disitulah Nabi Musa menerima kitab Taurat tuh Pak. Jantan ke ayam malam kemuliaan urang mah Lailatul Qadar nuzulul Quran. Nah malam kemuliaan Yahudi kayaknya dirayakannya nuzulul Taurat gitu. Ya. Jadi mensyukuri terbebas dari Mesir sudah 49 hari Musa diberi kitab suci sebagai petunjuk Taurat tuh. Maka dirayakan disebut hari Sabuot gitu Bu. Mohon Sabuot teh 49 hari dihitung sejak nyebrang dari Mesir. Jadinya dugi kayeuna apa di etang. Di atas 48 50 kahiji deui hiji 7 14 21 terasa gitu Pak. 49 perayaan Sabuot gitu. Mohon Sabuot itu adalah hari turunnya kitab Torah, dan setelah mereka itu nanti masuk Palestina punya kebun ya, beternak, itu ada festival panen. Jadi Sabuot itu segala pernah cuyah masak gitu dirayakan ya sehingga orang lebaran gitu. Tapi 49 hari sekali ya. Bakat tingkur resep ngarayakeun orang Yahudi. Sampai di sini ya perhitungan hari gitu Pak. Jantan formatnya teh 7 kali 7 49 tak gitu Bu. Ternyata Bapak Ibu bukan hanya hari yang dihitung oleh Bani Israel, oleh Yahudi, tapi juga tahun. Tahun juga dihitung. Jadi 1 tahun tentunya 2 tahun 3, 4, 5, 6, 7 tahun disebat tahun Sabat. Tadi 7 hari sebat hari Sabat. Tahun ge pamitos 7 tahun teh 7 tahun Sabat disebatna tahun Semitah. Karena terkadang apa 5 asal kenal gitu ya, asal uninga tahun Semitah teh siklus 7 tahun sekali gitu Bu Pak. Ada perayaan lagi. Batak ini buktinya bahwa orang Yahudi itu paling resep perayaan, artinya perayaan. Nah, disebutkan di sini di kitab Sefer Shemot atau kitab Keluaran pasal 23 10 sampai 11 langsung terjemahnya ya. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu, sok mangga di Palestina. Dulu Nabi Musanya kan wafat ya. Nabi Musa wafat diganti oleh Yusha ya, Yusha bin Nun ya, Yosua tehnya. Orang Kristen nyebatnya Joshua anu dina surah Al-Kahfi mengantar Nabi Musa mencari Nabi Khidir yang bawa ikan itu. Paingan Joshuanya nyanyi ikan di obok-obok tanya eta teh aya dalilna geuningan tah surah Al-Kahfi tanya Joshua nyolauk gitu. Makanya orang Yahudi suka disebut Jewish dina bahasa Inggrisnya Jewish people. Jewish itu naon? Nisbah kepada Joshua, orang-orang Joshua gitu Pak. Jadi Yusha bin Nun itu namanya besar karena
berhasil mengantarkan Bani Israel masuk Palestina dulu. Di zaman Nabi Musa kan gagal karena merekanya tidak mau masuk teh sieun perang tehnya. Nah, di zaman Yusha bin Nun itulah dibagi-bagi Pak. Palestina teh dibagi 12 suku kan tos di perjalanan Nabi Musa kenehnya tiap Nabi Musa bakti dari sejak membelah lautan itu ada 12 jalan. Kemudian mereka haus, Nabi Musa memukul batu keluar 12 mata air kan gitu. Pas masuk Palestina pun Palestina itu dibagi 12 wilayah. Ini untuk suku masing-masing Bani Israel. Nah, selama 7 tahun wilayah itu silahkan ditanami, ya berkebun gitu, beternak. Nanti, nah disebut nih 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu, mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya, meninggalkannya begitu saja. Jadi tahun ke-7 mah kebon teh entong diabur. Nanti ada orang miskin ngalah buah, ngalah naon kedah diantep gitu Pak. Karena 7 tahun ini tahun pembebasan gitu nya. 7 tahun pembebasan. Nah, ngeri na Pak. 7 kali 7 tahun ya. Tadi kan 7 kali 7 hari aya perayaan Sabuot nya. Ayeuna 7 kali 7 tahun. Disebutna perayaan Yobel. Naon? Malam kemuliaan. Semua Bani Israel harus kembali ke tanahnya masing-masing. Janten pami dina 49 tahun eta teh aya nu tanahna diical, anu disewa kitu nya, anu ngalih bumi. Kan eta teh papencar banyak. 12 suku teh di Palestina teh nu nikah jeung itu, nikah jeung ieu, nu kasuku itu, kasuku ieu. Di tahun ke-49 dan tahun ke-50 mereka harus kembali ke wilayahnya masing-masing. Inilah yang jadi pegangan Zionis gitu Pak, mengusir Palestina. Di zaman Bapak Zionis Theodor Herzl itu ya, 50 tahun kemudian itu 1948 Israel dibangun. Itu sudah 50 tahun. Maka menurut Zionis ini berlaku, kami harus kembali ke tanah kami. Kalian orang Palestina keluar. Ini hukum Tuhan, ini tanah milik kami. Tanah ini milik kami ya gitu tah. Kita nanti ya si akidah nanti itu keyakinan mereka. Tapi itu pun Zionis kan memaksakan penafsiran banyak. Padahal menurut Yahudi garis lurus, Yahudi yang masih mengamalkan Torahnya dengan benar, orang Palestina pun boleh tinggal di Palestina. Kenapa? Karena tanah ini diwariskan kepada turunan Ibrahim, dan orang Arab itu masih keturunan Ibrahim, bukan hanya untuk Bani Israel saja. Syaratnya harus soleh kan gitunya, pernah kita bahas dulu. Nah Bapak Ibu, jadi 7 kali 7 tahun itulah tahun Yobel, tahun Yobelium. Nah ini ayatnya tentang perayaan Yobelium ya. Langsung terjemahinya. Tiga Pak Bu, apa yang harus dilakukan di tahun ke-49 dan tahun ke-50, 2 tahun tanya perayaan lagi. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat ya. Berarti 7 kali, nah yakni 7 kali 7 tahun, berarti 7 kali semitah, sehingga masa 7 tahun Sabat sama dengan 49 tahun. Nah itu perayaannya bagaimana? Engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Itu perayaan tahun mulia ya, di malam kemuliaan harus meniup trompet. Tuh, inilah yang dimaksud dengan kalau tahun baru niup trompet itu kebiasaan Yahudi, cara gitunya. Tak ini. Jadi mereka suka meniup sangkakala terbuat dari tanduk domba seperti ini. Mohon. Nah, apa yang terjadi? Harus diperdengarkan sangkakala di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan, mensucikan tahun yang ke-50.
dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Ya, bebas. Tuh. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Tuh. Harus? Orang Yahudi harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ini yang jadi dalih mereka merebut tanah Palestina. Gitu. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Tuh, ya 50 tahun sekali gitu, Pak. Kalau kita baca ayat yang tadi ya secara lengkap satu pasal, keistimewaan-keistimewaannya ini ada setidaknya 5. Yang pertama, pembebasan lahan tanah garapan, ya, kedah bebas. 2, pembebasan hutang juga ada di sini. Dan kada pilih aya nu nganyuk. Ya, orang Yahudi pasti nyumput 50 tahun. Ke panggih lunas. Laras we eta mah panggih lunas teh gitu. Terus 50 tahun teh jauh tengaku boga hutang. 3, pembebasan budak hamba sahaya. 4, pembebasan dosa-dosa. Janten di tahun kemuliaan itu ada pembebasan dosa, ya, diampuni dosa cenah. Dan upacaranya selama 1 hari saat Yom Kippur, saat puasa Asyura. Itulah malam yang paling hebat, paling istimewanya. Janten dina tahun ke-50, Pak. Bulannya di bulan Tisri tadi, tanggalnya tanggal Yom Kippur 9-10. Itu malam yang dinanti-nanti 50 tahun sekali gitu. Nah, ini mirip dengan Lailatul Qadar punya kita, ya, karena Lailatul Qadar pun ada meeting poinnya, sama-sama malam kemuliaan dari Allah. Ada perayaan turunnya kitab suci tadi Yahudi Matorahnya 49 hari dirayakan setelah beribadah saum. Tadi Yahudi ketika Yobelium itu saum dulu Yom Kippur 10 Muharram dan menghapus dosa-dosa telah lalu. Kita pun sama, ya. Ada turun kitab suci Al-Quran dirayakan setelah saum Ramadan, bahkan sambil gitu ya di akhir-akhir Ramadan. Dan itu kalau kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar bisa menghapus dosa-dosa telah lalu. Jadi ada kemiripan meskipun tidak sama. Karena para ulama menjelaskan Lailatul Qadar mah khusus kangge Nabi Muhammad SAW. Betulnya? Nah, terus Pak, tak itu dah kesimpulanana Yahudi mah. Jadi dibahas secara ringkas. Kita lihat orang Kristen ya, Pak. Ya? Orang Kristen. Jadi ketika Nabi Isa Al-Masih itu disalib, dibunuh, Allah menyelamatkan, kan? Allah diselamatkan, tidak wafat ya Nabi Isa Al-Masih. Sejak saat itulah Nabi Isa diangkat ke langit dan sampai sekarang belum wafat. Lalu ada persaingan dakwah antara murid-murid asli Nabi Isa. Salah satu diantaranya adalah Barnabas, nanti yang paling dituakan ya diantara murid Nabi Isa. Barnabas teh berarti termasuk Hawariyun yang menyaksikan turunnya hidangan dari langit, Al-Maidah, ya. Itu Barnabas melihat, karena itu Barnabas, wah, dakwahnya luar biasa, Pak. Jadi kan ancaman dari Allah, kamu yang meminta hidangan ini, kalau setelah kejadian ini kamu berpaling imannya, kupur, aku akan mengazab dengan siksaan yang belum pernah diterima oleh siapapun kan itunya. Ayo tuh nyungkeun hidangan sok tosanes iman kan, ya. Para sahabat Nabi Muhammad tidak pernah minta seperti itu, ya. Nah, Barnabas itu dakwah, Pak. Ternyata ketika Barnabas dakwah ada provokator juga nih. Kata Barnabas namanya Saul, atau orang Eropa menyebutnya Saulus, yang nanti disebut Paulus gitu, Pak. Barnabas sangat khawatir dengan sepak terjang Paulus ini. Itu tertulis dalam Injil Barnabas. Saya menulis Injil ini, kata Barnabas, karena khawatir kelakuan Paulus. Itu. Jantan ayat persaingan dakwah. Ajaran asli Nabi Isa, ya, ku Barnabas dan kawan-kawan.
Ada juga dakwah Paulus yang merusak justru ajaran Nabi Isa, disebut Nabi Isa teh Tuhan segala macamnya. Paulus mah sasaran dakwahna teh ke Eropa Pak, di Turki lebetnya, Antioquia, Bizantium kaluhur ke Konstantinopel, ke Eropa gitu, ke Romawi. Ari Barnabas mah di Jazirah Arab dan Afrika, Mesir, Marokonya. Itu persaingan dakwah terjadi. Nah, maka beberapa tahun setelah itu kan didirikan gereja-gerejanya. Kalau di Eropa setelah kekuasaan Raja Konstantin, maka agama Kristen diterima di Romawi di Eropa. Nah, tos kitu mah Kristen teh janten kumaha gereja weh. Pemahaman mana yang benar kumaha gereja ya, sekte mana yang benar, ajaran mana yang benar. Sampai Injil itu Pak Bu, waktu itu ada 200 versi Injil, 200 versi. Bayangkan Quran ayat 200 versi gitu ya. Yang 200 itu tidak ada satupun yang sama isinya. Nah, maka gereja saat itu memilih dari 200 hanya 4 Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, ya. Yang lainnya dibakar gitu kan, termasuk yang dibakar itu Injil Barnabas. Tapi karena ini adalah paksaan gereja, maka masyarakat Kristen yang tidak setuju waktu itu tidak membakar Injilnya, disarumputkeun gitu, nu dikubur, disimpan di gua, disimpan di mana. Nah, di zaman sekarang ditemukan kan, nu disumputkeun teh kepenak ayeuna teh gitunya. Termasuk Injil Barnabas nanti ada ketemu. Nah, terus Pak, bagaimana sekarang kejadian Yobelium, malam kemuliaan di tangan orang-orang Kristen yang dipimpin gereja? Ternyata terjadi perubahan beberapa kali Pak. Dakuma gereja teh ya Pak, tina 50 tahun sekali pernah bergeser jadi 100 tahun sekali. Lalu karena setiap malam Yobelium itu ditunggu-tunggu, kalau datang itu orang masyarakat Kristen nyumbang ke gereja, itu kas gereja naik Pak, karena menguntungkan. Tong 100 tahun sekali ayeuna mah gitu. Jadi 25 tahun sekali itu percepat, ngame sering tak, ngame langkung remen anu nyumbang. Dan pernah 33 tahun sekali. Nanti itu ada datanya lah, sengaja tidak dibahas karena terlalu panjang. Jadi intinya kumaha gereja we gitu di budaya Kristen mah, pernah 100 tahun sekali, pernah 50 tahun sekali, pernah 30 tahun sekali, pernah 25 tahun sekali. Intinya, nah, salah satu Injil yang ditemukan ini Injil Barnabas. Sekarang sudah banyak dijual dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jadi sudah ada salinannya ya ke dalam bahasa Inggris, lalu diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Dan kami punya ya di Ibnu Hajar salinan Injil Barnabas, itu kami punya 2. Nah, di dalam Injil Barnabas inilah disebutkan adanya juru selamat terakhir, artinya yang disebut juru selamat Mesiah gitu banyak, Al-Masih, Mesiah. Mohon itu disebut namanya langsung ya, disebut namanya Muhammad langsung. Nah, karena menyebut nama Muhammad inilah orang Kristen tidak mau terima Injil Barnabas ya, disebutkan cenah paling ditulis ke orang Islam. Kan ditemukannya juga di Turki kan negara Islam jadi gitunya. Nah, itulah kalau ngobrol tidak nyambung gitu Pak nya, Turki negara Islam itu tiraha, itu kan baru ya ketika Islam didakwahkan ke sana. Tapi kalau Barnabas ini dari zaman mana ini? Dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir kan. Dan pada waktu itu Turki bukan kerajaan Islam tapi kerajaan Kristen, Bizantium kan, Romawi Timur. Jadi kalau ditemukan di Turki masuk akal karena dulu memang peradaban Kristen di situ. Karena itu ayat pimpinan pusatnya Pak Kristen Ortodoksnya Bizantium,
aya pimpinan wilayahna teh Pak sigah di Suriah nya, aya pimpinan daerahna sigah di Mesir Alexandria Al-Iskandaria. Makanya ditemukan Injil Thomas, Injil Maria Magdalena itu di Mesir. Kayak pimpinan cabangna Ethiopia tah Najasi teh ketua PC gitu, pimpinan cabang itunya jantan ketua PC PC solokan jeruk gitu seribunya nuhun. PD na pimpinan daerah na mana? Mesir Alexandria. PW na pimpinan wilayah Suriah. PP na Turki Bizantium. Makanya dulu ketika di Yaman, Bapak Ibu uninga Yaman Arab Selatan ya, di Arab Saudi ke Hanaf di Selatan, pernah orang Kristen disiksa kan di Yaman. Disiksa na usaha Dunuas namina, itu orang Yahudi. Dunuas raja Yaman tapi Yahudi. Pokoknya lamun aya nu asup Kristen duruk gitu, itu dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam parit siga kolam gitu banyak panjang, disuluhan dibakar itu cenah ngajeleng. Jadi sebatna ashabul ukhdud. Dina Quran ayatnya surat naon tah? Kutila ashabul ukhdud nya surah Al-Buruj ya, surah Al-Buruj. Tah orang Kristen yang disiksa teh. Anu mukjizat bayi bisa bicara teh nih. Moal panas cenah ngajeleng we gitu nya saur bayi. Nah, orang-orang Yaman yang disiksa itu kan ada yang lolos. Kabur namanya si Dawus. Dawus ini lari sampai ke Turki, ke Bizantium. Naon? Lapor ke kantor PP. Tapi ada melaporkan bahwa kami orang Kristen disiksa di Yaman. Ya kumaha ketua umum PP nuju teh aya ketua umumnya nuju di Jakarta. Maka dulu Bizantium tidak mengutus pasukan dari Turki Pak, tebih teuing ya, tapi PP mengirim surat rekomendasi perintah KPC gitu, jantan instruksinya ke Ethiopia karena Najasi pang meresankeun tah masalah di Yaman gitu Pak, jantan diutus tah utusan ti PC solokan jeruk. Najasi mengutus 2 orang panglima perang, satu namanya Iryad, 2 wakilnya Abraha gitu. Matak numpak gajah, ada orang Afrika, orang Ethiopia numpak gajah nyebrang Laut Merah, di handap aya nu caket Pak sareng Yaman, mentas kadinya diserang we Yaman teh ku Ethiopia teh atas nama kekristenan, matilah Dunuas teh si Ashabul Ukhdud nya mati. Maka Yaman jadi kerajaan Kristen dipegang oleh Iryad dan Abraha. Waktu itu Iryad sangat jumawa, pedah menang gitu banyak, maka seenaknya memimpin Yaman. Abraha wakilnya tidak senang, lalu terjadi konflik antara pemimpin dan wakilnya sampai duel ya. Di duel itu Abraha terpotong hidungnya. Mata kasebat Abraha al-Asrom nih, si pegek gitu pun ternyata bilih anu pegek. Si pegek naon karena hidungnya terpotong Pak ku pedang Iryad, tapi Iryad terbunuh ku Abraha. Maka Abraha menjadi raja Yaman waktu itu. Perkelahian antara Iryad dan Abraha ini didengar Najasi, maka Najasi marahnya. Nah mereka kalah para sehat cenah kitu utusan PC teh nya. Mau balik PC para saya, maka kaget mendengar Raja Najasi marah. Abraha ingin menyenangkan hati Najasi. Abraha membangun gereja gitu di Yaman, namanya gereja Kulais, tapi tidak ada orang Arab yang datang gitu. Kemarahan cenah orang Arab teh geus bangun gereja badag kieu nu datang. Disebutkanlah bahwa orang Arab sudah punya rumah ibadahnya, tak Ka'bah. Maka Abraham mencari Ka'bah untuk dihancurkan. Eta tentara gajah ya. Kejadian surah Al-Fil ya. Nah, itu korelasi atau munasabah surah Al-Buruj Ashabul Ukhdud dengan surah Al-Fil gitu.
Nah, terus berarti ini bukti bahwa dulu kekristenan memang ya luas, sudah ada ya kepemimpinannya. Nah, ditemukan Injil Barnabas di Turki yang menyebut nama Muhammad langsung. Disebutkan di Barnabas pasal 220 ayat 20. Kondisi ini maksudnya kondisi Isa dituduh sebagai anak Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan akan terus berlangsung. Nabi Isa tetrasyo dianggap munte Tuhan, anak Tuhan, sampai yang akan meluruskan itu adalah munculnya Muhammad Rasul Allah. Ini yang jadi masalah di Barnabas karena menyebut Muhammad. Jadi Injil yang menyebut nama Muhammad Barnabas. Kalau Torah, tanah kitab Yahudi yang menyebut nama Muhammad itu kitab Sir Hasirim. Sir Hasirim teh geuning. Ayatnya berbunyi hikumam takim vekulum Muhammadim, gitu ya. Zahdodi Zahrai benut Yerusalem itu memang ada di kitab Yahudi. Nah, terus disebatkeun da. Makanya Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberi kitab suci itu mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Aku kabudak teu apal naminya ya, jadi sudah tahu. Nah, kata Barnabas nih Pak, nah ini yang saya maksud unik itu di pasal 82 ayat 19. Maka pada waktu itu ketika Muhammad datang, juru selamat terakhir, Allah akan disujudi di seluruh dunia, gitu Pak. Dan ini dulu aneh Pak, ketika dibaca oleh orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Kristen. Masa seluruh dunia menyembah Allah itu aneh. Karena kan dulu nabi-nabi itu tidak diutus untuk seluruh dunia, tapi hanya untuk kaumnya saja. Berarti pami bapak ibu orang Bandung, ya nabinya di Bandung nggak ya? Pami pas ke Jakarta, orang Jakarta syariatnya benten deui gitu. Ka Jogja benten deui, tak kitu kapungkur mah. Jadi mustahil sama, tuh ya. Kalau kita ketemu Bani Israel di Palestina, turun ke bawah ke Madian, dulu Nabi Musa itu ketika ke Madian ada Nabi Syuaib dan Musa bertemu dengan Syuaib. Artinya zaman Nabi Ibrahim kalau di Palestina di Hebron ada Nabi Ishak. Hajina Ishak di Palestina, hajina di Baitul Maqdis. Tawafna teh. Tapi kalau ke Mekah ada Ismail. Tawafnya di Masjidil Haram, di Ka'bah gitu Pak. Benten syariatnya masing-masing. Tapi diramalkan, dinubuatkan kalau nanti juru selamat itu lahir, diutus, maka Allah akan disujudi di seluruh dunia dan akan terdapatlah rahmatnya sehingga tahun Yobel iya Pak, malam kemuliaan tadinya yang kini jatuh setiap, nah ini salah nerjemah, bukan 100, ada 100 teh bahasa Yunani Romawina naon 100 teh C atau PL kan 1000 makanya 100 mah C punya tabar Barnabas itu karena ini tulisan tangan jadi nulisnya tidak jelas gitu itu C atau L. Yang menerjemahkan di sini menganggap ini C100, bisa juga itu L50 ya. Jadi kumaha nerjemahna gitu Pak gitu. Tergantung kita melihat tulisan itu mau C mau L. Karena tulisan tangan jadi kedah ditaroskeun ka Barnabasna gitu. Tapi kalau kita lihat kurun waktu hidup Barnabas di awal-awal kan zaman Nabi Isa naik ke langit belum ada gereja. Dan kita tahu tadi yang mengubah jadi 100 kan gereja. Janten zaman Barnabas mah teu acan aya. Berarti besar kemungkinan itu huruf L 50 kedah nama diterjemah teh 50 ya teh kedah nama. Dan sehingga tahun Yobel yang kini jatuh tiap 50 tahun itu gitu kedah nama akan dijadikan oleh Mesias juru selamat terakhir tadi Muhammad pada tiap tahun di tiap tempat gitu.
Jadi syariatnya seluruh dunia, Pak, ya. Malam kemuliaannya setiap tahun gitu. Nah, itu sudah diramalkan. Nah, maka